Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Bu Haji Erika dari Loji Bogor. ya. Saya mengenal RDAY ini awalnya dari saudara saya yang sudah berhasil menjalankan ilmu RDAY, itu pun ketemunya pas saat Maulid Nabi keluarga. Setelah bertahun-tahun gak ketemu, dia punya utang 3 miliar dan sudah lunas. Ya. Alhamdulillah dengan janda ini. Lalu saya lihat YouTube-nya. Saya belum sempat kesini karena memang kebetulan lagi nggak punya duit Pak Haji untuk kesini. Jumat kemarin saya kesini ternyata acaranya malam. Saya ikut siang kebetulan kemarin. Kesini sama siapa kemarin siang? Dengan teman. Sama teman. Ya sudah ijab 1 kali Pak Haji, alhamdulillah. Ya. Itu Jumat yang lalu. Nah ini saya mau sedikit testimoni yang baru saja terjadi. Sekitar kurang lebih Shoot Ibu meraktekin ilmu RDAI apa hajatnya terkabul? Yang mau ketemu orang saya megang kemaluan. Gimana megangnya? Coba perhatiin Pak. Gimana? Jadi ceritanya saya megangnya tangan kiri, tangan kanan? Tangan kanan. Tangan kanan. Iya. Jadi tadi coba ini kan bapak-bapak gabloon. Gimana caranya? Tadi itu kan saya nggak punya duit sama sekali nih Pak Haji. Ya. Terus habis bantu teman, saya bilang saya mau ke rumah orang itu, dia ada utang sama saya. Nggak bayar-bayar sudah lama. Dia punya utang 30 juta tapi udah lama banget itu nggak pernah bayar. Orangnya meninggal, anaknya mau tanggung jawab katanya kan. Tadi saya turun dari mobil, saya ingat ada salah satu ilmu RDAY yang saya pikir ini saya lagi darurat nih. Karena saya memang niat ingin ke sini, tapi saya nggak punya duit. Akhirnya begitu turun dari mobil saya melipir. Melipir? Melipir kan malu Pak Haji, banyak orang, takutnya kelihat orang. Oh melipir? Melipir, saya pegang-pegang dulu. Megang apa? Megang kemaluan saya lah. Namanya? Memek. Jadi itu di depan rumah dia Pak Haji. Di depan rumah dia? Ya. Sambil melipir? Sambil melipir di samping pintu mobil. Ya, sambil melipir ya. Saya pegang dulu. Itu ketemu tuh lobangnya tuh? Ketemu dong, kan saya kodok-kodok. Masuk ke dalam saya pegang gitu. Tahu letaknya? Tahu dong. Iya. Akhirnya begitu saya lihat anaknya sudah masuk, saya buru-buru masuk kan. Iya. Saya sambil tadi yang turut katut manut itu. Nurut manut katut. Bayar. Gitu. Bayar. Ya, saya masuk langsung saya bayar dalam hati saya gitu kan. Saya salaman tuh. Sama anaknya? Sama anaknya, sama ibunya, sama neneknya. Sama ibunya, sama neneknya? Saya bilang bayar lu semua gitu kan. Dari tadi itu saya tahu dia juga memang karena utang bapaknya banyak nih, dia bilang saya mau cicil gitu. Ya. ABCD dia cerita, dia langsung ngomong, Bunda saya baru ada uang 2 juta. Ini saya bayar 2 juta ya Bun. Saya tuh kaget sebetulnya. Saya datang cuma mau bilang, sebetulnya berharap dibayar. Tapi saya lihat kondisi dia juga memang lagi repot gitu. Yeah. Ini saya ada uang 3 juta Bun. Tapi yang 2 juta ini buat Bunda. 1 juta lagi buat adik saya besok sekolah, buat makan, buat ongkos saya. Itu saya bingung Pak Haji. Serius nih Dit gitu. Iya Bunda sok ambil aja buat Bunda. Ini saya ada yang 500 saya buat bayar ini, dia bilang 500 buat ongkos sekolah adik-adik, dia bilang. Itu saya langsung ya Allah terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Anak yatim. Dari 30 juta dicicil 2 juta. Alhamdulillah. Posisi saya punya duit cuma 20.000 tadi. Berarti alat kelamin ibu nilainya 2 juta. Harusnya 30 juta. Ya kan dia gak punya duit Pak Haji. Tapi dia menjanjikan dalam waktu. Ibu ngeremesnya berapa kali? Jujur cuma 3 kali gini. Aduh. Karena kan di depan pintu rumah dia udah depan pintu. Harusnya 99 kali. Saya 3 kali doang Pak. 3 kali aja udah dibayar. Ya. Apalagi kalau 99 kali. 30 juta. Nah, itu dia. Terus saya diulangi lagi. Sekarang aja. Sekarang aja.
Jadi saya merasa ini sangat bermanfaat dan memang benar adanya ilmu kearifan lokal itu memang sangat-sangat ada hasilnya, Pak Iya, Haji. dan ilmu kearifan lokal biasanya darurat yang udah mentok. Jadi kalau ilmu RDA dikasih tahu sama keluarga bapak dan ibu yang belum mentok nggak akan nyambung. Khusus yang udah mentok, yang udah rumah mau dilelang, yang udah jadi tersangka, yang besok mau di BAP, baru tuh ilmu RDA manjur. Yang pangkatnya kolonel nggak naik-naik, yang pangkatnya brigjen nggak naik-naik, yang pangkatnya mayor jenderal nggak naik-naik, yang pangkatnya letnan jenderal nggak naik-naik, yang jadi menteri nggak jadi-jadi. Nah baru ilmu RDA manjur. Terus Pak Haji saya mau ada pertanyaan ini, Nah. sekalian curhat deh Pak Haji. Saya itu tahun lalu kena sakit stroke. Sakit stroke. Ya, sebelah badan saya lemas. Alhamdulillah, qadarullah, Allah menyembuhkan saya. Ya. Tapi saya menjadi kehilangan pekerjaan. Saya punya anak yatim 5. Dan kebayang deh Pak Haji, saya nggak kerja tuh kayak mana gitu. Cerai mati, cerai hidup. Mati Pak Haji udah 8 Mati. tahun. Jadi berapa tahun udah mati? 8 tahun. Berarti alat kelamin kamu nganggur berapa tahun? 8 tahun. Wow. Pertanyaannya apa? Jadi saya kan selama ini kebetulan saya itu pengacara Pak Haji. Pengacara. Tapi semenjak saya stroke kemarin itu tidak ada job. Tidak ada job. Walaupun saya sudah sembuh, hanya dapatnya ya alhamdulillah ada kecil-kecil receh-receh. Saya itu menangani narkoba juga gitu kan. Ya. Jadi, sekarang pertanyaannya apa? Jadi dengan kondisi seperti itu saya berhutanglah untuk anak kuliah, untuk apapun gitu Pak Haji. Nah sekarang ini saya dikejar-kejar oleh tante saya sendiri. Total utang saya ke beliau itu ada 150 juta. Dari mulai masuk kuliah sampai segala macam. Sekarang pertanyaannya, saya ingin minta petunjuk Pak Haji, arahannya agar saya bisa cepat melunasi utang itu karena minggu sama ini. kayak tadi saya terangin ke teman-teman, bikin takjub Allah, nanti ini berlaku. Bikin takjub Allah. Ibu bisa bikin takjub Allah apa? Saya mau sudah, ibadah ekstrim atau mau apa? Bebas. Saya sudah mandi jam 00. Terus. Senyum. Terus. Karena saya baru tahunya 1 minggu ya Pak Haji Ya terus, nanti pasti terkabul. Amin. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud. Terus paksain. Dan jujur aja ini minggu-minggu ini kayaknya susah banget gitu untuk ada uang masuk. Baru hari tadi Pak Haji semenjak saya menjalankan Boleh. colek-colek itu gitu jadi dapat duit 2 juta. Boleh. Jadi ibu nanti di rumah tidak pakai celana dalam sambil duduknya ngongkong. Colek. Colek. Masya Allah. Iya benar. Benar. Sambil ibu nyolek ibu lihat. Kalau ada tawon berarti terkabul. Kalau banyak nyamuk berarti agak lama. Gitu. Ininya megar. Satu lagi Pak Haji, Ya. saya punya problem. Anak saya yang perempuan, dia itu kenapa saya sampai stroke kemarin karena tensi saya naik, ribut dengan Gampang, anak. nanti bu nanya lagi kasihan yang lain ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Yo. Yo, pertanyaannya apa? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, nanti dapat. Semua nanti dapat centong. Semua nanti dapat centong. Saya nama Joko Purwanto dari Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya senang sekali dengan kuasa Allah. Semalam saya bisa mengantarkan anak yatim ke bandara, Pak Haji. Ya. Yang pertama saya mau ke sini tidak punya uang sama sekali. Ya. Kemarin sore saya terima kasih banyak sama Allah telah dikasih sangu senilai 1 juta Ya. buat sumbangan anak yatim, Pak Haji. Ya. Pertanyaannya cuman itu, saya bersyukur sama Pak Haji sudah memberi ilmu RDRT. Haji, saya terima kasih banyak sama Pak Haji. Semoga menjadi berkah dan bisa melunasi utang saya, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji.
Terima kasih Pak Haji. Ya udah, tepuk tangan dong. Wow. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Ismartini dari Soreang Pak Haji. Ya. Pertanyaannya, amalan apa yang saya harus lakukan karena saya punya penyakit batu empedu. Kalau sama dokter saya divonis harus sudah dioperasi. Jangan dong. Kalau batu empedu, kalau nanti dioperasi, nanti ibunya jadi lemah. Iya. Obatnya apa? Kelapa hijau direbus. Nah, nanti air kelapanya diminum sehari 3 kali selama 9 hari. Nanti batu empedunya hancur, hilang. Kalau dioperasi batunya, dikeluarin batu empedunya. Ibu nggak punya stamina lagi. Jangan nurutin dokter. Pakai ilmu kearifan lokal dulu. Pakai kelapa hijau. Jadi ilmunya nenek kita, nenek saya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo sana. Itu kalau kena batu empedu, batu ginjal, itu pakai kelapa hijau. Direbus, air kelapa hijaunya diminum sehari 3 kali selama 9 hari. Kalau sakit gigi, colek alat kelamin taruh di gigi. Begitu juga gusi bengkak. Kalau sakit asam lambung, kelapa yang muda jatuh, namanya apa tuh? Lulup, direbus, airnya diminum. Gitu. Dia jangan dioperasi ya. Kasihan. Mau tahu biaya operasinya batu empedu? 150 juta. Kalau pakai BPJS antri. Udah aja pakai itu kelapa hijau murah, harganya cuman 25.000 apa 20.000? 15. Kelapa hijau 15.000 sehari 3 kali selama 9 hari ya. Ini ilmunya RDAY. Memang agak katro tapi manjur. Oke? Udah usah dicampur gitu, itu aja, kelapa aja gitu ya, air kelapa aja. Air kelapa aja. Kalau pakai cincau es. Iya. Sama itu Pak Haji, mohon maaf saya kesini kan datang berdua sama anak saya. Anak saya juga sama sakit itu apa sih sakitnya? Tulang apa sih? TBC tulang. Oh gampang, TBC tulang obatnya susu kambing. Ibu beli susu kambing tapi nggak boleh yang bubuk. Kalau yang bubuk nggak bisa sampai kiamat nggak bisa. Susu kambing murni yang cair. Susu kambing. Yang baru diperes. Malah kalau makin cepat sembuh langsung mentil kempengnya. Nanti kan dipingkal. Sembuh langsung. Ya, terus Pak Haji, saya ketitipan sama ibu saya, katanya ini untuk anak yatim saya ketitipan harus dikasihkan. Tapi ibu saya itu punya tujuan, dia mau jual tanahnya Pak Haji. Sama, kayak tadi, cebok alat kelaminnya atau direbus itunya, direndam sama dalamnya, disiram ke tanah yang mau dijual. Jadi, nanti laku, ini berlaku semua. Iya. Jadi sama ibu saya gitu ya Pak, saya juga bantu atau gimana Pak? Boleh pakai celana dalam ibu, boleh pakai alat kelamin ibu, boleh pakai siapapun. Siram. Baik. Nanti laku, oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Risa dari Daud. Udah 4 tahun ya sakitnya kata dokter saraf kejepit. Nah kata dokter ada kemungkinan di bedah. Nah saya pengen sembuh tadi gimana? Gampang, obat saraf kejepit, obat satu-satunya jangan dioperasi. Obat saraf kejepit cuma satu, mandinya jam 00. Tadi ada yang privat 3 kali, tanda bersyukur. Namanya Ali dari Palembang. Pangkatnya mayor. Dia sakit saraf kejepit udah 9 tahun. Tadi barusan privat sama saya. Mungkin yang pada privat datang pasti tahu. Tadi namanya Ali. Tadi privat di Natrabu. Dia paksain privat. Tanda bersyukur
sakit saraf kejepitnya yang udah 9 tahun sembuh, cuman mandi jam 00. Nah, jadi mandinya jam 00. Nanti saraf kejepitnya normal lagi. Nggak ada hubungannya sama pijit, urut, nggak ada hubungannya. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya selama ini suka pergi ke orang sekitar ya, ke seperti ustadz-ustadz gitu. Nah katanya di rumah saya itu ada jin. Sampai-sampai saya ini pergi dari rumah saya sekarang udah ngontrak, rumah saya ditinggalin. Gimana itu, apa benar atau Nggak ada jin. Jinnya ya kamu. Nggak ada. Bersih. Iya. Jadi saya boleh pulang ya Pak? Boleh pulang. Ya, makasih. Nanti kalau memang orang bilang ada jin, nggak ada. Gimana kalau dia tetap bilang ada jin? Kamunya biar percaya, gampang. Celana dalam kamu yang bekas pakai, kamu gantung di pojok 1, 2, 3, 4. Nanti jinnya muter tuh di depan. Oke? Ya. Sip, tepuk tangan dong Makasih, untuk Pak Haji. Ibu Jin. Assalamualaikum. Biar Pak nggak Haji. ngantuk ya. Ya, saya perkenalkan Bu Betty. Saya guru bidan, dosen. Namanya siapa? Bu Betty. Betty. Ya, saya sudah privat tanggal 16 bulan 9 sama Pak Haji. Udah privat tanggal? Sudah 19 bulan 9 kemarin. Oh, 2 kemarin. minggu yang lalu. Ya. Di Prabu. Di Natrabu. Di Prabu, betul. Sekarang ada pertanyaan atau ada Pak apa? Haji, saya minggu yang lalu juga sudah datang hari Jumat, tapi saya mendengarkan saja. Pertanyaannya, saya kan waktu itu ngobrol hanya 1/4 jam. Hanya 2 poin yang disampaikan ke saya. Tuhan kecil dan satu lagi. Menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali ya. Jadi nggak boleh berandai-andai dan yang lain-lain udah dicatat semuanya. Emang hajatnya ibu apa? Saya waktu kemarin itu kan kena ini Pak Haji, anugerah. Yang pertama. Iya, maksudnya ibu hajatnya apa? Utang atau apa? Bukan, Atau saya apa? tidak punya hutang. Jadi? Saya anugerah. Anugerah itu apa? Kan saya nggak tahu bilang blow on. tidak boleh bilang ditipu. Hah? Pak Haji bilang tidak boleh ditipu, bukan? Nah, ibu kena tipu. Betul sekali. Oh, kena tipu. Boleh Haji ngomong, Bu. Iya. Kalau nggak jadi- ngomong saya blow on. Pak Haji bilang kalau ditipu tidak boleh bilang ditipu. Nah, saya kena 1,2 ya. Kebetulan saat Ibu itu kena tipu 1,2. Berarti yang blow on siapa? saya Tepuk tangan dong untuk Ibu blow on. Ya, saya kebetulan saat itu bucin, Pak Haji ya. Bucin? Jadi, bucin. Suami saya 10 tahun sudah meninggal dan Jadi saat ibu 10 tahun udah nggak punya suami. Betul Berarti sekali. alat kelamin nganggur. enggak ada masalah Pak Haji ya. Oh, iya, iya. Nah, saat saya bertemu dengan Pak Haji itu hanya 1/4 jam disampaikan hanya 2 poin itu. Saya sedikit rada bingung karena saya kebetulan diperkenalkan oleh kakak saya, Kang Dedi ya. Kebetulan saya waktu itu mau healing. Sepulang healing, saya tiap hari biasanya melihatnya itu Maksudnya ibu ketipu sama laki-laki. Nah, tapi ngelihat Pak Haji itu, coba Bet lihat, dia bilang itu Pak RDA, saya bilang nanti aja. Nah, kalau memang untuk celana dalam memang almarhum suami saya orang Ambon ya, dari dulu saya pakai. Terus Pak Haji 1,2 itu 2019, saya abaikan, saya cabut dan tidak dipenjarakan ya, lillahi ta'ala. Lalu ini Nah, ibu kenal sama dia udah berapa lama? nikahnya cuma 6 bulan, sempat nikah siri Pak Haji, jadi kena 1,2 itu karena bucin itu. Nah yang kedua Pak Haji punten ya, baru saja 2023 saya kena lagi 1,3 dan 1 Alphard ya. Sama laki-laki apa sama perempuan? Bukan, sama mahasiswa. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, mahasiswa saya kan bidan semua ya. Jadi kebetulan dia istrinya polisi ya, jadi ke saya. Berarti yang blonde siapa tuh? Saya. Tepuk tangan dong untuk Bu Blonde. Ya. Itu 10M 15 orang ya, jadi yang tertipu dosennya 3 orang, saya 1,3 dan Alphard 1 dan bendahara kena 2,3M dan saat ini sudah dipenjarakan dan saya cabut ya, dipenjarakan oleh Dokter Niam teman sejawat
dan saya lepaskan mungkin besok Oktober, saya lillahi ta'ala begitu ngelihat dari Sekarang pertanyaannya apa? pertanyaannya Pak Haji, saya bingung yang dibilangin Pak Haji itu, saya kan Pak Haji saya tidak mandi malam, nggak apa-apa. Pak Haji saya tidak menjalankan begitu. Jadi apa yang harus saya kerjakan sedangkan Ya saya tadi sudah nggak boleh privat? jadi Tuhan kecil. Nah, Tuhan itu. kecil tuh satu, egois. Oh gitu. Tuhan kecil tuh salah satunya berandai-andai. Ya Pak Haji sudah Menghina Allah tuh salah satunya nggak boleh takut, khawatir, berharap, Lepas. mikir, komen, ngeluh. Nah saya lihat tuh ibu ada semuanya. Iya betul sekali. Tepuk tangan dong. Ya. Satu Pak Haji, saya Tapi niat- kalau ibu ngebahas pertanyaannya sampai detil, Tidak. ntar yang lain nggak bisa nanya, Bukan, kasihan. saya hari ini bawa bingkisan 60 karena kebetulan saya niat Jumat yang lalu saya sudah hadir mendengarnya salah, ternyata anak yatimnya sudah berangkat. Nah sedangkan hari ini anak yatimnya adanya 100 gitu. Nah saya mau serahkannya bagaimana gitu ya, terima kasih. Ya, nanti dititipin aja sama Ibu Tri. Jadi jangan dibagiin, kalau cuman bagi 60, nanti yang 40 pasti doain kita jelek. Nggak dapet. Nah, nanti aja pas anak-anak yatim pulang, umroh nanti kita kasih hadiah yang dari ibu. Tepuk tangan dong.